Halo semuanya, ketemu lagi dengan aku Lia. Di video kali ini aku akan membahas tentang bagaimana sih perjalanan aku memberi ASI kepada anakku. Khususnya sih lebih ke arah masalah-masalah apa aja yang aku hadapi selama mengasihi, plus juga bagaimana cara aku mengatasinya. Di sini aku bukan maksudnya menggurui atau gimana, benar-benar tujuan untuk sharing. Siapa tahu teman-teman ada yang lagi ngalamin juga dan mungkin beberapa tipsnya bisa dicoba. Karena aku juga dulu gitu, aku cari tahu kesana kesini dan aku trial dan error sehingga akhirnya aku bisa mengasihi anakku sampai 6 bulan. Tanpa lama-lama kita mulai yuk. Jadi aku termasuk orang yang nggak belajar gimana caranya menyusui anak sebelum melahirkan. Jadi kalau misalnya waktu hamil itu tuh aku benar-benar kayak pelajari semuanya, gimana sih tentang kehamilan, gimana sih cara melahirkan. Tapi aku lupa satu hal, yaitu tentang cara menyusui. Padahal ini kan penting banget ya, karena menyusui atau memberikan ASI ini itu kan kayak gimana ya, memberikan makan gitu untuk bayi kita. Tapi aku ngerasa akhirnya aku jadi banyak belajar juga dan kira-kira udah tau lah gimana cara mengatasinya. Nah, masalah pertama yang dihadapi itu adalah soal pelekatan. Pelekatan itu apa sih? Jadi gimana cara kita meletakkan anak dalam posisi yang benar untuk menyusui. Nah, pelekatan yang salah itu bisa memunculkan berbagai macam hal, masalah. Jadi kayak misalnya si anak cara menyusuinya salah, otomatis posisinya salah. Posisi yang salah bisa membuat puting kita tuh menjadi lecet. Itu nanti juga ASINya bisa berpengaruh, jadi ASINya tuh nggak keluar. Dan masih banyak lagi yang hal yang berkaitan soal pelekatan ini. Jadi soal pelekatan sendiri ini, caranya bagaimana sih yang benar? Yang pasti adalah si anak itu menyedotnya tidak hanya putingnya saja, tapi justru seluruh aerolanya. Walaupun nggak harus seluruh sih, tapi biasanya tuh hampir semuanya di situ. Dengan cara seperti itu, posisi yang benar, nanti susunya akan mudah dihisap oleh si bayi. Nah, kebetulan anakku dulu tuh pelekatannya nggak benar, ditambah lagi dia ada masalah tangtai. Dia tuh padahal nyusunya lama, nggak berhenti-berhenti. Aku sampai heran kok kenapa kayak badannya tuh masih nggak bertambah aja berat badannya. Ternyata itu dari pelekatannya yang salah. Jadi apa yang aku lakukan? Yang pertama adalah aku belajar bagaimana tadi caranya supaya mendapatkan posisi pelekatan yang benar. Untungnya aku waktu keluar dari rumah sakit, aku tuh diajarin sama bidan. Nah, cuman sayangnya mungkin karena sesinya cuman sekali, 2 kali doang, atau 3 kali lah gitu. Pokoknya selama aku menginap dan dirawat di rumah sakit aja, jadinya aku ngerasa mungkin kurang. Jadi pada saat sampai di rumah itu, mungkin juga karena ditambah ada masalah tangtai, anak aku tuh nyusunya tuh masih belum benar, pelekatannya masih belum benar. Sampai akhirnya aku belajar juga ke dokter laktasi. Jadi aku cari konselor laktasi supaya aku diajarin gimana cara menyusui yang benar. Nah, ini memang butuh praktek sih, jadi kita harus latihan terus dan menerus gitu sampai tahu anak kita tuh pelekatannya udah bener apa enggak. Terus masalah yang kedua yang aku alami adalah, jadi puting aku tuh termasuk yang datar. Pada saat melahirkan, itu kan aku langsung nyoba nyusuin ya, walaupun susunya belum keluar. Itu memang agak kesulitan anak aku untuk kayak nempel ke putingnya, karena yaitu mungkin puting aku tuh datar. Walaupun secara teorinya katanya tuh puting bentuk apapun pasti bisa kok menyusui. Memang iya. Cuman aku merasa anak aku tuh jadi agak susah ya untuk nempelnya. Akhirnya aku dibantu sama bidan waktu itu. Jadi dia ada semacam kayak, tahu nggak sih kayak suntikan gitu kan, dia ada yang buat nyedotnya gitu, terus di sini jarumnya kan. Nah, ini yang sedotannya itu aja. Aku agak lupa juga namanya apa, nanti akan tulis di sini. Jadi kayak disedot supaya putingnya tuh keluar. Nah, ini sebenarnya aku nggak tahu ya, ini sebenarnya bisa kita lakukan sendiri apa enggak. Nah, menurut aku balik lagi, misalnya teman-teman yang lagi mau menuju persalinan, nanti ditanyain sama bidannya atau susternya itu boleh apa enggak seperti itu, atau mungkin mereka pasti akan kasih solusi sih soal yang itu. Dan kalau aku waktu itu memang bidannya ngebantu dengan cara seperti itu. Dan yang terpenting lagi katanya sih memang anaknya diajarin untuk menyusu terus-terusan gitu, jadi biar dia belajar. Lama-kelamaan sih menurut pengalaman aku, akhirnya putingnya sih akan terbentuk sendiri dan bisa membantu anak itu untuk menyusui. Nah, terus masalah ketiga yang aku alami adalah yaitu ASINya nggak keluar. ASINya nggak keluar ini lebih ke arah kayak waktu aku baru lahir memang benar-benar belum keluar. Jadi kayaknya sekitar 2 hari setelahnya deh kalau nggak salah tuh aku baru keluar. Itu pun sedikit, jumlahnya nggak banyak. Itu pun aku kalau nggak salah juga dibantu sama obat dari dokter, gimana caranya supaya biar ASINya keluar. Waktu hamil aku memang nggak terlalu banyak minum atau ada persiapan apapun gitu loh untuk soal menyusui. Tapi dari pengalaman aku sebenarnya tuh
yang ngebantu banget itu adalah mindset sih. Gimana caranya kita bawa yakin kalau oh ya ada susunya nih, kita bisa nyusuin anak kita sampai 2 tahun gitu. Waktu awal aku sama si bidan memang nggak disaranin untuk pompa. Jadi katanya nyusuin aja Bu, terus nyusuin. Memang waktu itu aku ngerasa nyusuinnya tuh kurang maksimal ya, karena tadi anak aku tuh punya masalah tangtai. Terus juga tadi pelekatannya kurang benar. Jadi kalau misalnya teman-teman semuanya itu udah benar, dengan anaknya menyusu terus tuh ASI-nya lama-kelamaan akan keluar dengan sesuai kebutuhan anaknya. Cuman memang waktu itu aku juga akhirnya dibantu dengan menggunakan pompa. Jadi setiap anaknya habis nyusuin, aku pompa. Jadi sisanya itu yang aku pompa. Jangan sedih kalau hasilnya itu cuma sedikit, karena memang tujuan kita bukan kayak lomba-lombaan hasil pompa yang banyak gitu, lomba-lombaan nyetok ASI yang banyak, enggak. Kalau aku sih enggak gitu ya, karena memang aku kan ibu rumah tangga, jadi aku memang bisa menyusui langsung buat anak aku. Jadi aku tujuannya bukan itu, benar-benar cuman emang aku mau ASI aku cukup buat anak aku, kalau bisa agak lebih supaya mungkin bisa disimpan sedikit gitu ya buat nambah-nambah. Tapi ya sekedar itu aja kalau aku sih. Nah itu lumayan ngebantu banget, karena memang ya tadi anak aku waktu sebulan pertama itu memang berat badannya nggak naik sesuai dengan KMS. Jadi memang akhirnya waktu itu aku harus ngejar, jadi otomatis ASI aku tuh harus banyak. Terus juga bisa minum ASI booster, itu juga lumayan ngebantu, itu udah banyak banget. Dan ini lebih kayak ke arah cocok-cocokan ya, jadi aku saranin teman-teman bisa coba salah satu mana yang kalian cocok, nanti lanjutin. Terus juga makan makanan yang bergizi, otomatis makan makanan yang bikin senang dan happy, otomatis wajib juga. Terus juga minta bantuan sama suami ini untuk pijit-pijit di area-area belakang gini. Kalau nggak salah ada namanya pijat oksitosin. Itu ada juga cara-caranya, kalian bisa cobain. Itu aku juga lumayan ngebantu sih, karena otomatis jadi lebih rileks, dan ya itu ASI-nya akan keluar dengan sendirinya. Satu hal yang aku selalu tekanin adalah ASI aku tuh, aku selalu berdoa ASI-nya adalah ASI aku supaya cukup, bukan ASI aku banyak. Dan terbukti memang alhamdulillah ini aku udah 6 bulan lewat tuh aku bisa nyusuin anak aku dengan riwayat dia tadinya tuh berat badannya nggak naik gitu dalam 1 bulan pertama. Mudah-mudahan aku bisa juga nyusuin sampai 2 tahun ya, amin. Masalah keempat yang aku alami adalah payudara bengkak. Ini aku alamin waktu, aku ingat banget pertama kali aku alamin tuh waktu bener-bener baru lahiran deh. Aku nggak tahu kenapa, kerasnya tuh kayak berat banget dan bengkak. Aku tuh sampai mikir, ya ampun, ini payudaranya akan sebengkak ini terus kah? Akan senyut-nyutan ini kah? Dan ternyata jawabannya sih enggak, karena mungkin waktu itu aja. Jadi memang waktu itu mungkin badan kita setelah habis melahirkan tuh benar-benar mengalami perubahan. Mungkin tubuh tahu nih, oh nih udah ada anak bayi nih, jadi harus diisi nih payudaranya dengan ASI, mungkin seperti itu. Nah cuman memang jadinya aku ngerasa badan aku atau payudara aku tuh bengkak, nggak enak banget, nggak nyaman banget, sampai aku mau pakai baju aja tuh kayak nggak nyaman, sakit. Bengkaknya nggak cuma sampai situ aja, jadi memang setelah itu aku nggak bengkak lagi sih setelah berapa bulan selanjutnya. Tapi aku ngalamin lagi bengkak-bengkak sekarang nih, ini aku udah 6 bulan, jadi anak aku memang udah masuk ke MPASI. Otomatis ASI-nya dia berkurang daripada biasanya, dan itu aku mulai ngerasa lagi bengkak-bengkak. Jadi karena mungkin ya itu ASI-nya kebutuhannya kan tadinya segini, terus karena MPASI jadi segini. Nah, sedangkan stoknya masih segini, jadi otomatis si payudaranya tuh bengkak lagi. Ini aku ngalamin lagi sekarang. Payudara bengkak itu sebenarnya bukan indikator kalau ASI-nya banyak ya, bukan. Jadi itu lebih kayak ke arah yaitu ASI-nya kita tuh stoknya ada segitu, kalian belum ngeluarin gitu, makanya harus dikeluarin. Aku sendiri sih biasanya dikeluarin di pompa, jadi lumayan kan buat stok juga, karena ASI juga nanti bisa dipakai buat MPASI, dan juga kalau misalnya anak aku lapar atau butuh tambahan, aku bisa pakai lagi dari hasil pompa itu. Tapi kadang ada juga bengkaknya tuh kayak yang bikin nggak nyaman gitu kan, jadi aku biasanya kompres. Kompres juga macam-macam, ada yang bisa pakai kompres sendiri gitu, dengan botol, dengan air hangat gitu, atau biasanya juga dengan mandi air hangat gitu, baru nanti dipompa. Tapi sekarang aku juga nyobain ada satu produk yang ini memang khusus buat mengatasi bengkak di payudara. Ini dia produknya, ini dari Lansino. Ini merek yang sebenarnya cukup terkenal banget
di kalangan ibu-ibu. Nah, aku baru tahu kalau ternyata si Lansino ini ternyata punya si hot or cold breast therapy. Jadi ini semacam apa ya namanya, kayak handuk, tapi dia handuk thermal karena di dalamnya itu ada gel-gel isinya. Itu bisa kita dinginin atau bisa kita hangatin, lalu kita taruh di payudara. Tujuannya tadi untuk mengatasi si bengkak tadi. Ini sambil kita buka, ini dia bilang katanya penggunaan sebagai kompres panas untuk membantu melancarkan saluran ASI yang tersumbat. Kalau misalnya ada nyeri, kita bisa pakai juga dengan dibikin dingin, lalu kita kompres juga. Jadi dia ada dua ini nih, si breast terapinya. Ini kayak semacam apa ya, sarung bantal gitu, karena isinya adalah si gel. Masukin ke dalam sini. Nah, jadi seperti ini, jadi kayak semacam bantal gitu ya. Nah, di sini ada klip, kita tinggal buka, nanti bisa taruh di payudara. Aku udah pernah cobain, jadi ini aku hangatin karena ya tadi aku kan ngerasa bengkak. Sebelum aku mompa atau aku nyusuin, itu aku masukin dulu di microwave dengan keadaan seperti ini. Salah satu ya, ini kan ada dua. Tapi aku taruh salah satu, aku taruh, terus aku masukin. Ini aku hangatin, aku coba dulu. Ini kan microwave masing-masing macam-macam ya, wattnya atau juga tingkat kepanasannya. Jadi aku cobain dulu itu selama 10 detik. Terus aku cobain dulu hangat apa enggak, hangatnya udah pas apa enggak. Kalau misalnya belum, aku taruh lagi 10 detik lagi. Gitu terus. Aku sih di microwave aku butuh sekitar 20 detik sampai 30 detik baru aku bisa dapat panas yang pas. Kalau misalnya nggak punya microwave, itu juga gampang. Kita sebenarnya bisa taruh aja di satu mangkok panas, air panas. Nah, ambil si isinya ini, terus taruh, terus nanti masukin lagi seperti ini, lalu taruh di payudara. Nah, ini karena bentuknya seperti ini, memutar gini, ini pas banget sesuai sama bentuk payudara. Ini juga bisa kita taruh di breast pump kita. Jadi kan kalau misalnya kita mompa itu kan kita bisa taruh tuh di corongnya. Nah, itu juga ngebantu buat merelaksasi payudara saat lagi dipompa. Kalau mau tahu ini berapa harganya dan beli di mana, nanti akan aku taruh linknya di bawah ya untuk bisa tahu lebih jelasnya. Terakhir, masalah yang aku alami waktu saat mengasihi adalah yaitu puting lecet. Jadi ya, aku udah ceritain tadi, pelekatan aku salah, anak aku juga tangtai, otomatis ya tadi putingnya jadi sakit. Aku pernah ngalamin puting aku tuh sampai luka dan mohon maaf ada ya luka dalam gitu deh. Jadi aku sendiri pas nyusuin anakku tuh sakit banget, sampai aku tuh nggak mau nyusuin dia di situ karena ya benar-benar sakit banget. Memang aku dengar juga banyak teman-teman yang ngalamin hal itu. Jadi orang juga udah bilang sebenarnya puting lecet itu wajar sih, kata mereka seperti itu. Tapi menurut aku sebenarnya kalau dipersiapkan dengan baik, kita tahu lebih awal ya tadi pelekatan dengan benar, kita pelajarin gitu, latihan juga. Sebenarnya nggak perlu ngalamin puting lecet. Karena ya rasanya tuh nggak enak banget, benar-benar sakit banget dan baik bayi dan kitanya juga ngerasanya nggak enak kan. Nah tapi gimana kalau misalnya sudah terlanjur putingnya lecet? Kalau menurut aku kalau udah tahu ya ini putingnya lecet, jangan sampai luka dulu gitu baru diobatin. Justru pada saat udah mulai lecet-lecet itu kita pakein obat. Biasanya memang ada obat yang digunakan khusus untuk payudara. Nah, si Lansino ini punya nipple cream, ini bentuknya seperti ini. Ini ditujukan untuk meredakan dan juga melindungi payudara atau puting yang lecet akibat tadi pelekatan yang salah. Tapi ternyata selain digunakan untuk puting, ini juga bisa juga digunakan untuk merawat kulit-kulit yang kering. Jadi multifungsi. Kayak misalnya kita bisa pakai di bibir sebagai lip balm, atau misalnya juga bisa dipakai di area pantatnya bayi pada saat kita habis bersihin, terus kita keringin, kita pakaiin ini supaya pantatnya jadi lembab. Ini tersedia dalam ukuran 10 ml dan juga 40 ml. Ini 10 ml-nya. Dan ini aku tadi sempat baca-baca, ini tuh dia salah satu unggulannya adalah pada saat kita gunakan. Jadi kan biasanya kalau pakai ini, itu tuh habis nyusuin, itu biasanya aku pakaiin si krim. Terus nanti aku baru tutup gitu kan. Nanti pada saat aku mau nyusuin, itu tuh biasanya aku tuh selalu ngebersihin. Karena ya kita takut ya, maksudnya namanya bayi kan nyusuin langsung, takutnya ada bahan-bahan yang nggak bagus atau nggak aman untuk dikonsumsi sama bayi gitu. Tapi ini di sini dia klaimnya adalah no need to remove before breastfeeding. Jadi nggak perlu dibersihin pada saat nanti mau nyusuin anak.
Ini bagus sih, karena ya aku sendiri sering takut lupa namanya, gimana ya namanya orang ya, kita kan suka lupa. Walaupun aku tuh memang selalu sebisa mungkin aku bersihin gitu. Tapi kalau misalnya nggak sengaja, jadinya ini aman. Makanya ini sebenarnya klaim yang cukup menenangkan hati ibu-ibu ya, supaya aman saat menyusui bayinya. Nah itu dia 5 masalah yang aku alami saat memberikan ASI kepada anakku. Kurang lebih sih seperti itu. Kayaknya hampir sama ya dialami sama ibu-ibu yang menyusui juga. Cuman aku harap teman-teman nih yang mungkin lagi hamil dan nanti siap-siap melahirkan nggak perlu ngerasain itu semua. Aku harap berjalan dengan lancar proses mengasihinya. Kalaupun terjadi nggak masalah, karena kita bisa cari solusinya bareng-bareng, kita atasi. Pokoknya gimana caranya tetap bisa memberikan yang terbaik buat anak kita. Nah kalau teman-teman sendiri punya masalah yang dialami nggak waktu saat mengasihi? Kalau misalnya ada, share juga dong di bawah. Plus juga kalau misalnya ada cara untuk mengatasinya. Aku juga pengen tahu nih. Kira-kira itu aja yang bisa aku share tentang hal ini. Semoga bermanfaat. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe, karena di setiap minggunya aku ada video-video yang baru. Dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye!